Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wilujeng Nuril Sabila dari kelas KPID angkatan 2022 dengan NIM 2201026138. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang muhasabah diri. Baik, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang kedua, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia di muka bumi ini pasti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah sangatlah berlimpah, mulai dari yang kita pinta bahkan yang tanpa kita pinta. Allah tetap menganugerahkan nikmat bagi kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat memiliki waktu luang, nikmat bernafas, nikmat hidup, nikmat dilahirkan sebagai orang Islam, nikmat belajar, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tukhshuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Kita dapat mewujudkan rasa syukur kita dengan banyak cara, mulai dari menertibkan diri dalam mengamalkan ibadah wajib dan sunnah, menjaga diri dari melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, hingga bermuhasabah diri. Dengan bersyukur, Allah juga akan menyertakan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Maka dari itu, kita harus selalu mengingat dan menyempatkan diri untuk bersyukur kepada Allah. Seperti yang kita ketahui, bahwa tak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Maka alangkah baiknya jika kita selalu melakukan introspeksi diri, atau dalam Islam biasa disebut dengan muhasabah. Nah, muhasabah ini adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam, teman-teman. Muhasabah perlu dijadikan sebagai kebutuhan dalam diri kita karena memberikan banyak manfaat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Biasanya nih teman-teman, muhasabah dilakukan pada malam hari sebelum kita beristirahat atau tidur, yaitu dengan mengoreksi segala sikap kita, perbuatan maupun kesalahan diri di sepanjang hari itu. Hal ini supaya dimaksudkan kesalahan itu nggak terulang lagi di kemudian hari dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Teman-teman yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh ini teman-teman sudah berapa kalikah bermuhasabah? Sering atau malah belum nih? Nah, kalau misalnya belum, bahkan hanya melakukannya hanya beberapa kali saja, kita mesti menyadari akan pentingnya melakukan muhasabah diri ini. Kita dapat melakukannya dengan mengecek ataupun mengevaluasi diri kita yang berkenaan dengan semua hal di hidup kita. Seperti dalam firman Allah, Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Nah, tadi kan ada kata esok nih teman-teman. Dalam ayat tersebut terdapat kata esok yang dimana maksud dari kata esok ini mengacu pada hari akhir atau hari kiamat, benar. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwasanya Allah memerintahkan kita nih untuk berpikir, merenungkan, dan mengintrospeksi kembali diri kita.
Jangan sampai kita hanya bermuhasabah atau mengecek diri kita saat kita mau keluar aja. Pakaian kita udah matching atau belum, make up kita udah bener atau belum, sepatu kita udah matching atau belum, dan sebagainya. Namun, untuk urusan muhasabah terkait dengan kepribadian dan ibadah kita malah lalai, atau bahkan nggak mau melaksanakannya. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, jadi nih, introspeksi ini mencakup seluruh amalan keseharian kita, baik hubungan atau muamalah kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Contoh nih ya teman-teman. Teman-teman kan pasti pernah nonton film ya? Pasti pernah lah ya. Nah, film bisa menjadi sebuah tontonan itu prosesnya itu sangat-sangat panjang. Ada take video, editing, sensor, bahkan dubbing. Nah, kira-kira hidup kita tuh begitu teman-teman. Kalau misalnya ada adegan yang kurang pantas, kita bisa sensor. Kalau misalnya ada suara yang gak jelas, kita bisa dubbing. Kalau ada cerita yang kurang utuh, kita bisa edit, dan lain sebagainya. Kita lihat apa aja yang kita kurang gitulah. Nah, kalau kita sebagai manusia, langkah pertamanya gimana ya teman-teman? Nah, jadi gini. Langkah pertamanya kita adalah kita merenungi tentang keadaan kita. Kita harus jujur. Jujur, mata kita hari ini melihat apa saja, lisan kita hari ini ngomong apa aja, pelaksanaan ibadah wajib kita, sholat 5 waktu dalam sehari, apakah kita sudah ikhlas karena Allah semata atau belum, khusyuk atau belum, tepat waktu atau malah tertunda, atau malah sebaliknya. Nah, jangan sampai gitu ya. Nah, apabila didapati beberapa kekurangan kita dalam ibadah kita nih, maka kita harus segera beristighfar, memohon ampunannya, dan berusaha untuk memperbaikinya dari hari ke hari, dan terus senantiasa memohon petunjuk dari Allah. Dan ingat teman-teman, bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, sungguh mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Nah, ada riwayat nih dari Syadat bin Aus radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang pandai ialah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah ialah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuilah teman-temanku sekalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu gak ada satupun yang bisa kita sembunyiin. Seluruh amalan-amalan yang telah kita perbuat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang nih, kita harus membiasakan diri kita untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi kembali diri kita tentang ibadah maupun kegiatan seharian lainnya. Dan jangan sampai nih teman-teman, ibadah kita atau perbuatan kita yang kemarin jauh lebih baik daripada hari ini atau hari kedepannya. Nah, seharusnya nih amalan kita dari hari ke hari itu mengalami perbaikan dan kenaikan. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang gemar mengintrospeksi diri dan mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian penyampaian materi tentang muhasabah kali ini. Semoga dari materi yang saya sampaikan tadi bisa diambil manfaatnya ya teman-teman, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.